bilangan. Nah, hari ini Mr. Yuda akan menjelaskan sekilas tentang bilangan. Yang pertama, macam-macam bilangan adalah bilangan asli. Nah, tentu tidak asing ya bagi kita. Apa sih bilangan asli itu? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan selanjutnya selalu bertambah 1. Bilangan asli dilambangkan oleh huruf N dari kata bahasa Inggris natural number, jadi bilangan asli. Kemudian contohnya, nah karena tadi penjelasannya adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan selanjutnya selalu bertambah 1 dari bilangan sebelumnya, maka kita mulai 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalian bisa tentukan sendiri. Nah, contoh yang kedua adalah bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Itu bedanya dengan bilangan asli. Kalau bilangan asli tadi dimulai dari angka 1, sedangkan kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0 dan selanjutnya selalu bertambah 1 dari bilangan yang sebelumnya. Bilangan cacah dilambangkan oleh huruf C. Contohnya, karena tadi dimulai dari angka 0, kita mulai juga 0, kemudian selalu bertambah 1, 1, kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga adalah bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan asli, bilangan 0, dan negatif bilangan asli. Bilangan bulat dilambangkan oleh huruf Z. Nah, Z-nya agak sedikit berbeda. Itu simbol dari bilangan bulat. Contohnya, karena bilangan bulat itu merupakan gabungan dari bilangan asli, 0 dan negatif bilangan asli, kita mulai dari bilangan negatif berapapun sampai positif berapapun. Saya ambil contoh, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Kalau kita tanya berapa banyaknya anggota dari bilangan bulat, kita bisa menjawab jawabnya tak berhingga atau tak hingga banyaknya. Lalu yang keempat, bilangan prima. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang tepat mempunyai 2 faktor, yaitu
asing bagi kita ya anak-anak. 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Dan yang kelima, kita akan belajar dari bilangan rasional. Apa sih bilangan rasional itu? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q dengan P Q anggota bilangan bulat dan Q tidak boleh 0. Itu. Kenapa kok tidak boleh 0? Pada nanti kita akan belajar kenapa kalau bentuknya pecahan pembagian yang bagian bawah tidak boleh 0 alias harus lebih dari 0 atau kurang dari 0. Nanti kita akan bahas pada sifat-sifat operasi hitung bilangan. Nah, bilangan rasional dilambangkan oleh huruf Q. Contohnya, ini banyak sekali. Misalkan negatif 3/5 bisa. Ada juga negatif 2/7, negatif 1, 5, 10,3, 6, 1/2 dan seterusnya. Itu bilangan rasional. Nah, sebenarnya masih ada lagi macam-macam bilangan yang lainnya. Tapi Mr. Yuda hari ini hanya menjelaskan 5 yang nanti akan kita pakai dalam pembelajaran bab 1 ini tentang bilangan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang secara khusus bilangan bulat. Nah, yang B sekarang. B. Bilangan bulat. Nah, tadi sudah kita jelaskan apa itu bilangan bulat. Saya tulis ulang. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan asli, bilangan 0 dan negatif bilangan asli. Contohnya juga sudah. Dan bilangan bulat itu dilambangkan oleh huruf apa tadi? Huruf Z. Contohnya saya tulis ulang. min 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan menyajikan bilangan bulat ini dalam bentuk garis bilangan. Bagaimana kalau kita sajikan dalam bentuk garis bilangan? Apabila seluruh anggota bilangan bulat disajikan dalam bentuk garis bilangan, maka didapat gambar sebagai berikut. Pertama kita buat garis, kita beri panah kanan kiri artinya itu dan seterusnya banyak. Lalu kita buat titik-titiknya. Nah, misalkan ini dari negatif K hingga kemudian min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Saya singkat. Pada garis bilangan berikut kita tahu ini namanya bilangan 0.
Nol punya nama khusus, yaitu disebut bilangan netral. Karena dia memisah antara positif dan negatif. Yang ke kanan disebut bilangan bulat positif, yang mana nilainya semakin ke kanan semakin besar. Sedangkan kalau ke kiri lawannya disebut bilangan bulat negatif. Nah, untuk lebih jelasnya, Mr. Rida akan memberikan contoh soal. Nyatakan permasalahan berikut dalam bentuk bilangan bulat. A. Roni mundur 3 langkah. B. Ikan berenang mencapai kedalaman 2 meter. C. Burung terbang mencapai ketinggian 7 meter di atas permukaan. Bawah permukaan. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, A. Roni mundur 3 langkah. Mundur berarti semakin berkurang. Atau kita nyatakan karena dalam bentuk bilangan bulat, maka dinyatakan dalam tulisan negatif 3. Lalu yang B, ikan berenang mencapai kedalaman 2 meter di bawah permukaan tanah maksudnya, atau air laut boleh. Maka kita dapatkan negatif 2 karena di bawah. Lalu yang ketiga, burung terbang mencapai ketinggian di atas, berarti positif 7. Itu permasalahan apabila dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat. Yang kedua, contoh kedua. Contoh pertama, contoh kedua. Kalau saya punya soal, tentukan bilangan yang terletak 6 langkah di sebelah kanan negatif 5. Nah, soalnya adalah tentukan bilangan yang terletak 6 langkah di sebelah kanan negatif 5. Maka bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaian, kita gambar boleh cara satu garis bilangan. Nah, lalu kita buat titik-titiknya. Nah, ini negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Posisi awal pertama kali di negatif 5, maka kita berikan titik yang agak besar supaya terlihat di negatif 5. Lalu bergerak 6 langkah di sebelah kanan atau ke kanan. Kita bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata bilangan yang terletak 6 langkah di sebelah kanan negatif 5 adalah 1. Jadi jawabannya adalah 1. Berikutnya yaitu adalah membandingkan bilangan bulat.
Sebelumnya perlu diketahui bahwa semakin ke kanan pada garis bilangan, maka semakin besar atau bertambah nilainya. Dan juga sebaliknya, berarti semakin ke kiri maka semakin kecil nilainya. Nah, ini konsep untuk membandingkan bilangan bulat. Sekarang saya akan beri contoh. Contoh 1. Berilah tanda kurang dari, sama dengan, lebih dari, pada, titik-titik berikut. A min 28, 31, B 25, negatif 42, C negatif 25, negatif 25, D 42 sama negatif 42, E 21 dan negatif 30. Nah, sekarang perhatikan. Negatif 28 dibandingkan dengan 31. Kita tahu bahwa 28 bertanda negatif, berarti di sebelah kiri. Dan 31 bertanda positif, berarti di sebelah kanan. Maka disuruh memilih mana yang lebih besar, maka yang lebih besar kita makan. Diberi tanda seperti ini. Yang kedua, 25 bertanda positif, berarti di sebelah kanan. Negatif 42 semakin ke kiri. Mana yang lebih besar, maka kita beri tanda ini. Untuk yang ketiga, ini negatif 25, ini negatif 25, berarti nilainya sama. Sama-sama 25, sama-sama bertanda negatif. Sehingga kita tuliskan tanda sama dengan. Nah, yang D, angkanya, bilangannya sama-sama 42, tetapi berbeda tanda. Yang satu bertanda positif, yang satu bertanda negatif. Maka yang kita pilih atau yang lebih besar adalah yang positif, karena sebelah kanan dan negatif 42 terletak sebelah kiri. Nah, untuk yang E, tandanya sama, tetapi angkanya berbeda atau bilangannya berbeda. Keduanya bertanda negatif, sama-sama di sebelah kiri 0. Nah, negatif 21 dan negatif 31, maka kalau dia negatif semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. 21 dan 31 lebih ke kiri 31, sehingga 21 lebih besar. Saya tambahkan 1 seandainya. Nah, kalau dia sama-sama positif, kalau yang E tadi kan sama-sama negatif, sekarang yang F sama-sama positif, tapi angkanya berbeda. Yang 18 ke kanan, yang 30 lebih ke kanannya 18, maka yang lebih besar 30. Paham bedanya? Yang kedua, contoh yang kedua. Mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil. Dimulai dari yang terkecil. Negatif 35, negatif 28, 14, 27, negatif 26, 31. Yang B 40, negatif 52, negatif 29, 36, 28, negatif 10. Nah, sekarang kita mau selesaikan contoh kedua. A,
disuruh mengurutkan dimulai dari yang terkecil. Berarti kita pilih angka paling kecil di A. Dimulai yang paling negatif. Siapa dia? Negatif kita lihat. Oh, ada negatif 35, negatif 28, negatif 26. Maka yang paling kecil adalah negatif 35, lalu negatif 28. Sudah, kita boleh coret supaya nggak bingung. Negatif 26, kemudian 14, 27, dan 31. Artinya sudah tertulis semua. Yang B, karena dari yang terkecil masih sama konsepnya, dimulai dari yang paling negatif, terletak paling sebelah kiri. Siapa dia? Oh, negatif 52. Lalu berlanjut, kita coret antara negatif 29 sama negatif 10. Yang kita pilih negatif 2, negatif 10 baru. Setelah itu yang positif, mana yang paling kecil dulu? 28, 36, dan 40. Contoh ketiga, bagaimana kalau kita balik? Urutkan bilangan bulat berikut dimulai dari yang terbesar. Nah, A. Yang B. Oke, sekarang kita selesaikan bersama. Saya akan bantu membahas. Sekarang tadi kita mulai dari yang terbesar, dimulai yang paling kanan. Siapa yang terletak paling ujung kanan? Berarti yang paling besar. Mas A nilai positif. Cari yang bertanda positif. Ternyata kita tulis dulu 58. Coret. Baru 40. Nah, setelah itu 27. Nah, negatif yang paling dekat dengan nol, negatif 21, negatif 36, dan yang terakhir negatif 42. Yang B sekarang, siapa yang paling besar? Ya 102, kita tulis. Nah, mana yang positif? 94. Oh, ternyata 94 negatif. Berarti kita tidak menulis terlebih dahulu, yaitu 77. Setelah itu 60, 8, 39, barulah negatif yang paling dekat dengan nol, negatif 82, dan yang terakhir negatif 94. Demikian penjelasan materi mengenai konsep bilangan dan bilangan bulat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.